Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya, Sylvia, dalam program Warta Aktual. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Rancangan revisi ini tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah, dan dinilai membawa banyak perubahan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan reporter kami yang berada langsung di gedung DPR RI. Tania, bagaimana situasinya di sana? Terima kasih Sylvia. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung DPR RI Jakarta, di mana rapat pembahasan revisi KUHP sedang berlangsung. Revisi ini menjadi perhatian publik karena dinilai akan mengubah beberapa ketentuan penting dalam proses penyidikan dan penyidangan pidana Indonesia. Untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, saya sudah bersama narasumber kita, Dr. Fakhri Husaini, SHSE, seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia. Pertama, dokter, apa sebenarnya yang melatar belakangi pemerintah melakukan revisi KUHP ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Tania. Pertama, latar belakang revisi KUHP ini adalah karena aturan yang lama sudah berusia lebih dari 20 tahun dan belum menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan hukum modern. Lalu, mengapa revisi ini dianggap penting untuk dilakukan saat ini? Mengapa revisi KUHP ini penting? Karena banyak pasal lama yang tidak relevan, misalnya dalam hal pemahaman, penyitaan, dan juga pemeriksaan digital. Masyarakat membutuhkan perlindungan hukum yang lebih sesuai dengan zaman. Siapa saja pihak yang paling terdampak oleh perubahan pasal-pasal dalam revisi KUHP ini? Pihak yang paling terdampak tentu adalah aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan masyarakat yang menjadi saksi atau tersangka dalam perkara pidana. Kapan revisi ini dimulai dan sejauh mana prosesnya saat ini di DPR? Revisi ini mulai dibahas secara serius sejak pertengahan tahun 2024 dan ditargetkan rampung pada 2026 bersama dengan berlakunya KUHP baru. Di bagian mana revisi KUHP ini akan memberikan perubahan besar bagi proses hukum di Indonesia? Perubahan besar terjadi pada aspek penegakan hukum digital seperti penggunaan tanda tangan elektronik dan juga sidang virtual. Ini diterapkan membuat proses hukum lebih cepat dan transparansi. Dan terakhir, bagaimana langkah konkret pemerintah untuk memastikan revisi KUHP ini bisa diterapkan secara adil dan tidak salah digunakan? Dan terakhir, cara pemerintahan memastikan revisi ini berjalan adil adalah dengan membuka ruang partisipasi publik, melibatkan pakar hukum independen, serta memperkuat mekanisme pengawasan. Jadi, revisi KUHP ini diterapkan bukan hanya memperbarui hukum, tetapi juga memperkuat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas pertanyaannya Tania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Dr. Fakhri. Pemirsa, bisa kita simpulkan bahwa revisi KUHP ini merupakan upaya untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan tantangan zaman. Meski demikian, prosesnya tetap perlu pengawasan agar tidak disalahgunakan. Dari gedung DPR RI, saya Tania, melaporkan untuk Warta Aktual. Kembali ke studio, Sylvia. Terima kasih Tania dan juga Dr. Fakhri Husaini, SHSE atas wawancaranya. Revisi KUHP ini memang menjadi langkah penting bagi pembaruan hukum nasional. Kita semua berharap proses ini menghasilkan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Saya Sylvia, pamit undur diri. Sampai jumpa di Warta Aktual berikutnya.